Welcome to Fun Science. Oh, kok bisa gitu ya? Satu kali aja. 1, 2, 3. Nah, masuk nggak tuh? Enggak. Nah, syaratnya di video itu botolnya harus dilubangin. Menurut aku sih jawabannya A ya. Fun Science. Hai friends, Welcome to Fun Science. bersama aku Kimiko. Dan aku Michelle, di acara kesayangan kita semua untuk membahas ilmu pengetahuan dengan cara yang super fun. Pastinya. Nah nih Kimiko, hari ini aku ada satu challenge buat kamu. Apa Coba ya? deh kamu masukin kertas ini ke dalam botol ini. Tapi nggak boleh pakai benda apapun. Menurut kamu bisa nggak? Pasti bisa dong. Coba. Oke. Kalau aku balikin botolnya bisa nggak ya? Nggak boleh dong, kamu harus cari cara yang lain. Pakai sedotan? Nggak boleh, kan nggak boleh pakai benda. Gimana ya? Hayo gimana? Oh, aku tahu. Aku bakal tiup saja seperti ini. Loh, kok nggak bisa? Oke, sekarang kita challenge friends melakukan hal yang sama dulu ya. Let's go. Oke. Di sini aku punya botol. Ini botol bekas biasa. Terus aku punya gulungan kertas kecil kayak gini. Oke. Nah, sekarang aku taruh di sini. Kira-kira kalau misalnya kamu tiup dengan satu kekuatan tiupan kencang, bisa nggak sih ininya tuh masuk ke botolnya? Masuk. Masuk ya? Iya. Boleh coba kamu tiup. Aku pegangin. Oke, tiup ya. 1, 2, 3. Boleh coba lagi? Satu kali aja. 1, 2, 3. Nah, masuk nggak tuh? Enggak. Mau coba sekali lagi? Nah, boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, malah keluar ya? Iya. Nah, coba. Oke, malah Bisa. nggak masuk ya? Iya. Nah, ternyata bisa nggak? Enggak. Enggak ya? Iya. Nah, kenapa tuh kok malah nggak bisa? Mungkin karena anginnya kan masuk ke dalam. Jadi karena bentuk botolnya ini agak bulat, jadi anginnya bukannya masuk ke dalam, tapi dia malah keluar lagi. Jadi mendorong kertasnya ini keluar. Ada mungkin di bawah kan ini ada drodi gini ya. Itu mungkin tahan kertasnya. Jadi kertasnya tuh mau pakai angin mungkin angin saya pun juga masih kurang kencang. Jadi belum ada dorongan yang terlalu kencang, jadi dia bisa masuk. Waduh, kenapa nih? Malah bukannya masuk malah keluar. Mungkin karena ada penahannya gitu di atas, jadi kayak misalnya pas mau ditiup jadi keluar gitu loh. Kayak ini penahannya kan ada di atas nih, kayak bulat, bentuknya bulat. Jadi kalau misalnya mau ditiup ke dalam jadi ketiup keluar. Oke. Jadi malah keluar ya, bukan yang Iya. dalam ya? Kurang kencang tiupannya. Jadi kencang, mau coba lebih kencang lagi. Oke, jadi jawabannya memang karena dia nggak bisa masuk ke dalam karena botolnya ini nutup. Gitu. Jadi anginnya justru malah kalau nggak berhenti ya dia malah coba kamu sekali lagi. Nah, malah keluar. Oke, jadi gitu jawabannya. Oke. Nah, itu dia. Jadi emang nggak bisa ya kalau ditiup. Iya, memang nggak bisa. Jadi, kalau misalkan kita tiup, itu yang ada tuh bakal keluar kertasnya. Nih, aku contohin ya. Oh, kok bisa gitu ya? Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mending kita tanya Profesor Science deh. Profesor Science, jelasin dong. Halo friends, begini penjelasannya. Percobaan tadi berkaitan dengan tekanan udara dan pergerakan udara. Nah, ketika bola kertas diletakkan pada mulut botol, kita mungkin mengira bahwa udara dari sedotan akan membawanya masuk ke dalam botol. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Botol tersebut berisi udara yang tentu tidak bisa kita lihat. Saat kita berusaha untuk meniup ke dalam botol, kita memindahkan cukup banyak udara di sepanjang sisi botol. Udara berhembus melewati mulut botol dan tercipta area bertekanan rendah di belakangnya. Prinsip ini disebut prinsip Bernoulli. Area bertekanan rendah itulah yang membuat bola kertas keluar dari botol.
Tuh, ternyata begitu penjelasannya. Iya, terima kasih, Prof. Iya, terima kasih ya, Prof. Oke deh, kita lanjut ke percobaan berikutnya ya. Let's go. Friends, botol adalah wadah dengan bagian leher yang lebih sempit dari bagian badan atau bawah dan mulutnya. Di bagian atas ada tutup atau sumbat yang digunakan untuk melindungi isinya dari tumpahan, penguapan, dan kontak benda asing. Botol biasa terbuat dari kaca, tanah liat, plastik, aluminium, dan bahan lainnya. Biasanya botol digunakan untuk menyimpan cairan seperti air, susu, minuman ringan, minyak, dan bahan lainnya. Nah, friends, tahukah kalian kalau botol telah digunakan selama ribuan tahun loh? Sebelum tahun 1500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir memproduksi botol kaca dengan pasta silika dan kaca cair. Pada tahun 200 sebelum Masehi, pembuatan kaca juga sudah dilakukan di Tiongkok, Persia, dan Mesir. Botol kaca sendiri memberikan perlindungan yang efektif terhadap isinya karena transparan dan mengkilap. Selain itu, botol kaca dapat digunakan beberapa kali. Namun, botol kaca dapat menjadi sensitif karena cukup rapuh. Kimiko, kalau misalkan balon di dalam botol ini aku tiup, kira-kira ngembang atau enggak? Ngembang dong, kan kita tiup. Oke, aku kunci dulu ya jawaban kamu. Oke deh, aku pasti benar kali ini. Nah, sekarang kita akan saksikan video berikutnya ya. Yuk. Nah, itu dia videonya. Nah, tuh kan aku bener. Iya, jawabannya memang bisa. Tapi harus ada syarat yang seperti di video. Di video syaratnya tadi apa ya? Nah, syaratnya di video itu botolnya harus dilubangin. Nih, aku lubangin ya botolnya. Oke. Nah, sekarang coba deh kamu tiup. Tuh, bisa ngembang kan? Memang, tapi kalau nggak dilubangin nggak bisa ya? Nah, kamu coba deh sekarang tiup botol yang gak dilubangin. Oke. Oh iya ya, kok nggak bisa? Nah, sekarang kita simak pertanyaan dari Profesor Science yuk. Oke, gimana Prof? Pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya. Apakah balon tetap akan mengembang jika udara dihirupkan dari lubang pada botol? A. Ya. B. Tidak. Menurut aku sih jawabannya A ya. Kalau kamu gimana, Kimiko? Menurut aku sih jawabannya B. Kamu kenapa jawab B? Menurut saya kalau kita menghirup udara dari lubangnya, masih tidak ada udara yang bisa memenuhi balonnya supaya bisa mengembang. Oh, gitu. Jadi, Prof, jawabannya sebenarnya apa sih? Untuk mengetahui jawabannya, kalian bisa mencobanya sendiri. Oh, ternyata ngembang ya, Prof. Jawabannya. Jadi, gimana penjelasannya? Dalam percobaan tadi, meniup balon berarti memasukkan partikel udara ke dalam balon. Partikel tersebut akan mengenai dinding bagian dalam balon sehingga menciptakan tekanan udara yang cukup agar balon dapat mengembang. Meski begitu, ketika botol tidak dilubangi, balon tidak dapat mengembang karena sudah berisi partikel udara yang tidak dapat keluar. Udara di dalam botol tidak cukup untuk memungkinkan balon mengembang. Namun saat botol sudah dilubangi, molekul udara di dalam botol memiliki jalan keluar. Udara dalam botol terus didorong keluar sehingga ada ruang bagi balon untuk mengembang. Oh gitu ya Prof, terima kasih. Terima kasih banyak ya, Prof. Nah, setelah ini aku bakal bikin vas bunga dari balon dan botol yang tadi kita pakai. Wah, mau dong. Let's go! Yuk.
Oh, udah jadi ya? Iya, ini vas bunga yang tadi sudah dibikin dari botol dan balon yang tadi kita pakai. Wah, nggak susah ya bikinnya. Pasti Friends juga bisa bikin ini di rumah. Iya dong, Friends bisa banget loh bikin ini di rumah. Selain itu, kita juga bisa gunain barang-barang yang sudah tidak digunakan seperti botol dan balon ini. Makanya Friends, jangan lupa saksikan terus Fun Science! bersama aku, Kimiko. Dan aku Michelle, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah!